mungkin mau bersaksi Bapak Ibu. Beta bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu, Tuhan begitu mengasihi, bahkan Tuhan begitu baik for beta dan juga untuk keluarga. Bahkan Bapak Ibu, beta tadi sepanjang ada di rumah duka, beta terus terngiang-ngiang apa yang Tuhan buat Bapak Ibu ya. Dan tadi beta seperti orang yang menyadari sungguh bahwa ketemu hidup ini terlalu singkat Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Gembala sempat khotbah, Bapak Gembala bilang gini bahwa mungkin Ibu Ida yang meninggal ini dia tidak mewariskan harta karena memang dia semua apa-apa, tapi dia telah mewariskan nilai kebenaran untuk dia punya anak-anak yang bisa iblis curi. Amin. Jadi itu membuat beta semangat. Tadi aku dengar perkataan itu Bapak Ibu beta menangis dari tadi sampai datang di sini ke Islam Tata dan penyimpanan. Tuhan terus ingatkan gini, mari ketemu punya hidup ini benar-benar selama kesempatan ada Bapak Ibu. Karena ketemu akan pulang, betul ketemu tidak bisa mewariskan apapun untuk ketemu punya keturunan selain ketemu punya nilai hidup yang ketemu kasih. Amin. Beta bersyukur beta kenal Ibu Ida lama Bapak Ibu. Itu teman doa yang paling luar biasa. Setiap waktu dalam keadaan yang susah dulu, sulit, tiap saat ada sama-sama doa tiap hari. Dan orangnya memang tipikal orang yang saya pernah bersungut, padahal hidupnya paling kurang sekali. Dia sempuh apa-apa, tapi dia punya nilai kebenaran yang dia taruh untuk dia panan dan untuk ketong semua dia teman-teman, itu luar biasa. Amin. Dan tadi beta bilang terima kasih Tuhan. Beta seperti hadir tadi, seperti bukan hadir di ibadah pemakaman, tapi hadir di tempat di mana ketong melihat flashback kembali ketong punya hidup, bahwa hidup akan berakhir. Tetap Bapak Ibu mari ketong kejar kekekalan. Amin. Hari ini tadi ketong sempat bilang gini, ada ketong menangis, tapi Mama Ida lagi berpesta dengan Tuhan Yesus di surga. Yes. Amin. Jadi ketong bersyukur supaya ketika ketong tutup mata, ketong ada pesta dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi itu saja kesaksian kita yang luar biasa. Mari memaknai hidup. Hari-hari ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Untuk kesaksiannya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ini hari pertama, Bapak Ibu. Mari kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ini hari sulung. Mama Helena mau bersaksi. Tuhan Yesus baik. Tuhan kita bisa meninggalkan sampai pada cita dan sejahtera. Tuhan tambahkan usia juga di bulan September kemarin. Dan kita bersyukur kamu mungkin bagi Bapak Ibu kecil, tapi bagi saya cukup dahsyat pekerjaan Tuhan. Minggu lalu waktu ada email sama dia bilang, Mam, kalian gimana, udah sakit ini mau ganti tali kita? Oh ya sudah. Tuhan sebelum hari Kamis minggu depan kita sudah harus ganti tali kita. Kita berdoa. Pokoknya kita semua tahu Tuhan. Ini apa alat musik sisi beli untuk memuliakan nama Tuhan. Berarti Tuhan kita juga harus dia kasih aja yang terbaik buat Tuhan. Belum hari Kamis tali kita kan harus ganti. Puji Tuhan kemarin Tuhan jawab doa itu. Hari apa ya? Kemarin kita jualan sama Dona. Dan Tuhan bukan uangnya seperti harga tali kita di sana email. Adek, gimana nih mau ganti tali kita? Bapak belum datang, Bapak bayar pokok belum datang, ini gimana? Tuhan juga dikatakan tidak, pokoknya pakai apa yang ada dulu. Tapi puji Tuhan, tali kita sudah ada. Haleluya. Berganti dan memang Tuhan kita luar biasa. Tuhan kasih itu pas-pas, Tuhan itu pas-pas. Amin. Pas waktunya pas juga harganya. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Amin. Itu sebenarnya bukan hal sepele, tapi itu karena Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa hal sekecil apapun yang terjadi dalam hidup ketong itu dalam rencana Tuhan. Ya. Ya. Ya, bersyukur ketong sudah bisa punya tali gitar baru yang dulu tangan sampai susahin. Oke, terima kasih Mama Lena buat kesaksian kita. Ada lagi? Satu lagi, Mama Tami mau bicara, mau kasih kesan bersaksi. Sebelum ketemu mau berdoa, mau dengar firman. Ya, terima kasih. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu senantiasa ada dalam hidup kita. Amin. Sebagai orang-orang yang percaya. Kita pergi terima pensiun karena tanggal 1. Kita sudah berharap nanti akan dapat sesuai dengan apa yang kita biasa dapat. Tahu-tahu tadi pergi hanya dapat 150 sekian.
Tapi beta percaya bahwa uang 150 sekian itu akan cukup. Amin. Dalam beta kehidupan. Beta sangat yakin. Amin. Karena beta percaya beta Tuhan yang beta sembah itu sangat luar biasa. Amin. Dia kaya dan dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya dalam penderitaan. Yes. Itu yang beta percaya. Yes. Sebab pengalaman dulu juga beta pernah mengalami itu di bulan Desember. Mungkin orang-orang di sekitar situ belum bikin kue Natal, tapi beta sudah bikin kue Natal. Ya, Padahal amin. terima gaji dengan 100 sekian itu. Beta percaya ini juga akan pernyataan Tuhan sempurna bagi beta. Amin. Tepuk tangan Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, beta percaya gini. Sebenarnya katong ini punya hidup bukan ditentukan karena berkat yang dunia kasih. Ya. Tetapi hidup Bapak Ibu dan beta ditentukan karena berkat yang Tuhan kasih. Amin. Amin. Jadi kehidupan orang percaya, Alkitab bilang gini. Bapak Ibu, Matius bilang burung di udara Tuhan pelihara. Ya. Apalagi katong Bapak Ibu. Jadi beta percaya Mama Tami, Ibu Janda pasti Tuhan pelihara. Amin. Terbukti Mama Tami terima pensiun pas-pasan tapi masih bisa hidup sampai hari ini. Luar biasa. Amin. Masih cantik, masih bisa datang ibadah jauh-jauh, itu karena Tuhan. Amin. Jadi itu mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Mama Tami buat kesaksian yang semua memberkati kita semua. Haleluya. Lalu mari Bapak Ibu boleh siapkan hati semua di hadapan Tuhan. Kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Bapak terima kasih buat semua kesaksian yang mengagungkan kebesaran-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, Tuhan yang atur. Sebab Engkau adalah pengendali kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bersekutu bersama memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang kami dengar lewat kesaksian teman-teman kami itu semakin membuat kami percaya bahwa kehidupan kami tergantung daripada Tuhan. Ya. Kami tidak hidup karena keadaan, Ya. kami tidak hidup karena berkat dunia ini, tapi kami hidup karena belas kasihan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, mari berkati kami semua di sore ini dengan kebenaran firman. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami Tuhan. Kami taruh seluruhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, ada ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun
siap mendengar firman-Mu, sebab hanya di dalam kebenaran firman itu yang membuat kami aman dan tenang. Kami butuh Tuhan bicara lewat kebenaran firman-Mu di sore ini bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami benar-benar memahami kebenaran ini, dan kami mau melakukan kebenaran ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan kasih semua kami roh hikmat pengertian, supaya tidak ada satu orang pun yang pulang tanpa mengerti kebenaran ini Tuhan. Mari Roh Kudus berbicaralah bagi kami semua. Hati dan pikiran kami Tuhan kami taklukkan di dalam kehendak-Mu. Hamba-Mu yang berbicara saat ini Tuhan. Tuhan urapi hamba dengan pengurapan yang baru. Kasih hikmat-Mu untuk bicara tentang kebenaran ini Bapa, sehingga bukan hamba yang nampak di dalam pelayanan ini, tetapi kiranya Tuhan sendirilah yang nampak dalam setiap pelayanan kami. Ini kami semua Tuhan yang sudah datang dengan hati yang terbuka, datang dengan hati yang rindu dan haus lapar akan Tuhan. Kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami semua telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu semua, shalom, shalom. Luar biasa. Mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari langsung saja Bapak Ibu dan Beta boleh buka dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu dan Beta buka dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bapak Ibu buka dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8. Mari buka kitab Roma pasal yang ke-8. Oke, Roma pasal yang ke-8 ayat pertama dan ayat 15. Ya Bapak Ibu, jadi kita loncat. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat yang ke-15. Oke. Shalom. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu semua. Roma pasal yang ke-8 ayat pertama dan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Ya, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Bapak Ibu akan belajar sama-sama dengan Beta tentang kebenaran firman yang ketong baca bersama dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama dan ayat 15 ya. Jadi firman ini benar-benar sebenarnya firman ini bukan baru, Bapak Ibu sudah sering mendengar firman ini, tetapi Bapak Ibu ada nilai kebenaran yang Tuhan kasih untuk Bapak Ibu dan Beta semua belajar dari kisah ini. Nah, mari kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, Beta akan bicara tentang satu keadaan yang sebenarnya Bapak Ibu dan Beta sedang alami hari-hari ini, yaitu kehidupan Bapak Ibu dan Beta setelah dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, Beta percaya bahwa semua yang datang beribadah Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena ketika Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Bapak Ibu memberi diri untuk Bapak Ibu dimuridkan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah mengalami pemulihan itu. Untuk itu, hari ini Bapak Ibu harus mendengar kebenaran ini sehingga Bapak Ibu mampu mengerti bahwa apa yang terjadi ketika Bapak Ibu mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu harus tahu bahwa ada berkat-berkat tertentu yang Bapak Ibu terima ketika Bapak Ibu mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu dengar kata ini, Beta kenapa bilang hari ini ketong bicara tentang kehidupan kita yang telah dipulihkan. Kata pulih, Bapak Ibu, itu bicara tentang begini, ada sesuatu yang rusak yang diperbaiki. Amin. Jadi ketika Bapak Ibu dengar orang bilang itu masa pemulihan, itu artinya begini, dia dalam keadaan yang sakit atau rusak, kemudian dia mengalami satu proses
Sehingga dia tiba pada satu saat, satu kesempatan yang namanya pemulihan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, mari beta kasih tahu kebenarannya. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu dan beta baca, Bapak Ibu coba perhatikan dengan beta di dalam ayatnya yang kedua. Mata susah yang bisa dapat dia. Ayat yang ke-12 maksudnya. Coba tolong satu orang bacakan kuat-kuat. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Ya. Nah, Bapak Ibu mari beta kasih tahu. Mengapa beta bilang ketong harus dipulihkan? Bapak Ibu, Alkitab jelas kasih tahu buat Bapak Ibu dan beta begini, bahwa Bapak Ibu dan beta adalah orang berhutang. Ya. Jadi begini, di katong semua yang ada saat ini, Bapak Ibu dan beta adalah orang-orang yang berhutang. Karena apa Bapak Ibu? Karena dosa. Makanya Alkitab bilang Tuhan mati di kayu salib. Dia menyelesaikan semua hutang itu Bapak Ibu. Amin. Dan Bapak Ibu dan beta mengalami yang namanya pemulihan secara total di dalam dia. Untuk itu Alkitab jelas bilang gini, kita adalah orang berhutang. Tetapi kalimat berikut dari ayat ini bilang gini, tetapi Bapak Ibu dan beta tidak berhutang kepada daging. Mengapa kita pakai kata itu? Karena gini, Bapak Ibu dan beta telah ditebus, telah dibayar lunas dengan darah Yesus. Amin. Ingat baik-baik, kita punya kehidupan ini Tuhan tidak cicil. Bapak Ibu dan beta tidak dicicil ya, katong tidak kredit. Tuhan tidak kredit Bapak Ibu. Dia bayar cash dengan darahnya yang mahal. Amin. Makanya dia bilang gini, katong adalah awalnya. Alkitab kasih tahu awal kehidupan Bapak Ibu dan beta, katong adalah orang-orang berhutang. Tapi ketika Yesus mati, dia tebus lunas, Bapak Ibu punya kehidupan. Dan Alkitab bilang gini, karena itu Bapak Ibu tidak berhutang kepada daging, tapi Bapak Ibu berhutang kepada Dia yang telah menebus Bapak Ibu. Katakan amin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau memiliki satu barang yang mungkin Bapak Ibu mau kredit Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mampu membayar itu barang dengan lunas, beta rasa barang itu menjadi milik Bapak Ibu dan beta. Setuju? Beta mau cicil handphone, beta bayar sampai lunas, barang itu menjadi milik beta. Dan ketika barang itu jadi milik beta, beta punya hak untuk melakukan apa saja dengan barang itu. Betul? Beta mau kasih orang ke, beta mau jual ke, itu urusan beta, karena beta telah berhak memiliki itu barang. Sama dengan Bapak Ibu dan beta. Kristus mati, dia menebus setiap dosa. Dia bayar semua Bapak Ibu punya semua hutang dosa. Dan hari ini Bapak Ibu dikatakan Bapak Ibu dan beta adalah milik Kristus. Makanya Kristus berhak melakukan apa saja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Untuk itu mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah Kristus memulihkan Bapak Ibu, Yesus memulihkan Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam dia. Nah, mari kita lihat sama-sama hal apa yang Bapak Ibu terima setelah Bapak Ibu mengalami pemulihan di dalam Kristus itu. Nah, kita lihat satu-satu Bapak Ibu perhatikan ayat yang pertama. Roma pasal 8 ayat 1, dia bilang begini Bapak Ibu, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hal pertama yang Bapak Ibu dapat setelah Bapak Ibu dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu dan beta tidak hidup di dalam penghukuman itu. Amin. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan kata penghukuman itu, dia pakai kata Yunani Bapak Ibu, kata krima. Kata krima. Oh, katak krima. Ya, K-A-K-T-A-T tambah K, katak. Katak krima. Kayaknya kita harus punya papan satu, boleh? Papan kecil itu kita tulis. Sambung kah? Sambung. Kata krima itu sambung. Ya. Bapak Ibu, Alkitab pakai kata-kata krima. Yunaninya dia pakai kata-kata krima. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan. Kata krima itu artinya apa? Kata krima itu punya arti begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu dibayar lunas oleh Tuhan dan mengalami pemulihan, Bapak Ibu tidak lagi hidup di bawah kutuk. Katakan amin. Ini yang namanya kata krima. Kata krima itu begini, orang yang sudah di dalam Tuhan itu yang hidup di bawah kutuk. Amin. Yang percaya dia yang hidup di bawah kutuk, katakan amin. Jadi jangan terintimidasi oleh apapun Bapak Ibu ya.
Yang Bapak Ibu hidup dengan masa lalu. Karena kata krima ini dia pengertian adalah ketika Bapak Ibu dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu hidup dengan Tuhan, Bapak Ibu tidak hidup di bawah kutuk. Itu kata krima. Oke? Yang berikut Bapak Ibu, pengertian kata krima yang berikut gini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta tidak hidup di bawah hukuman. Tadi tidak hidup di bawah kutukan. Kemudian yang berikut, tidak hidup di bawah hukuman. Ya. Itu pengertian kata krima. Kemudian yang berikut Bapak Ibu gini. Ketika Bapak Ibu dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu dan beta tidak hidup di bawah perbudakan. Perbudakan atau kerja paksa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu tidak hidup di bawah penghukuman. Perbudakan atau kerja paksa. Nah, mari kita bilang, ketika Bapak Ibu masih jadi hamba dosa, Bapak Ibu dan beta hidup di bawah kutuk dosa. Bapak Ibu dan beta sadar dan tidak sadar, katong adalah budak dosa. Makanya kata krima dia punya pengertian gini, ketika Bapak Ibu hidup dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu terlepas dari budak kutuk dosa itu. Bapak Ibu bukan lagi diperbudak atau diperhamba oleh dosa. Karena kata-kata krima dia pakai kata gini, kerja paksa. Dia sama arti dengan perbudakan, ya. Jadi orang yang masih hidup di bawah dosa, Bapak Ibu, orang yang belum dipulihkan Tuhan, tanpa dia sadar, dia sedang diperbudak oleh dosa. Amin, amin, amin. Mengapa Bapak Ibu belajar firman ini? Bapak Ibu perhatikan, kenapa orang yang belum bertobat sulit sekali dia mengalami pemulihan hidup. Sulit sekali dia tinggalkan dia punya dosa. Karena kata krima ini punya pengertian begitu Bapak Ibu. Kata krima itu begini, kerja paksa. Jadi dia dipaksa untuk harus mengikuti apa yang menjadi tuannya. Kalau Bapak Ibu belum dipulihkan, Bapak Ibu adalah hamba dosa. Dosa memperbudak Bapak Ibu. Dosa memaksa Bapak Ibu kerja dengan luar biasa. Amin, amin. Jadi mari kita belajar sama-sama. Yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta telah dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga hal-hal ini tidak lagi menjadi momok yang sangat menakutkan untuk kehidupan Bapak Ibu dan beta. Amin. Yang terakhir gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dipulihkan, kata krima punya pengertian berikut gini. Bapak Ibu dan beta tidak hidup di bawah kecaman. Jadi yang ada satu roh intimidasi, roh kecaman yang terus mengecam, mengintimidasi Bapak Ibu semua. Amin, amin, amin. Jangan kata krima. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu tidak hidup kata krima. Ingat baik-baik kata ini. Ingat katak saja. Kata krima. Kata krima. Kata krima adalah katong tidak diperhamba oleh dosa. Nah, sejak Bapak Ibu dengar pengajaran ini, beta mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan beta punya masa lalu. Betul? Semua katong punya masa lalu. Beta pernah bilang katong posisi gelap tuh ada. Tetapi ingat baik-baik, Bapak Ibu masuk dalam kategori orang yang telah dipulihkan. Nah, kalau sudah dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu, masa lalu tidak bisa mengintimidasi katong. Amin, amin, amin. Amin. Sampai di sini yang masih hidup dengan intimidasi. Pi sombay-sombayan tapi aduh, macam kayak bagaimana ya? Macam-macam hidup belum beres begitu. Di sini belum plong. Saya ada tuh. Sejak dengar firman ini, Bapak Ibu bilang begini, beta bebas. I am free. Ya, I am free. Bapak Ibu dan beta bebas. Coba bilang 3 kali. Beta bebas. Beta bebas. Beta bebas. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Iblis tidak bisa mengintimidasi orang yang telah hidup dalam pemulihan. Sebab kata krima bilang gini, Bapak Ibu tidak lagi mengalami penghukuman. Amin. Amin. Bapak Ibu lihat Roma 8 ayat 1. Tidak lagi mengalami yang namanya penghukuman. Tidak hidup penghukuman, kata krima bilang tidak hidup di bawah kutuk. Tidak hidup diintimidasi oleh apapun. Tidak hidup jadi budak apapun. Amin, amin. Masa lalumu itu bagian dari masa lalu. Amin. Tuhan tidak pernah berurusan dengan masa lalu. Tuhan berurusan dengan masa hari ini. Bapak Ibu punya niat hati berubah hari ini, Tuhan lihat itu. Amin, amin, amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Amin. Itu kabar yang sangat luar biasa yang Bapak Ibu dan beta dengar hari ini. Yang berikut Bapak Ibu. Yang kedua,
waktu Bapak Ibu mengalami pemulihan di dalam Tuhan, Bapak Ibu dan Beta akan mengalami hal ini. Kita tidak menerima roh perbudakan. Katakan amin. Coba perhatikan ayat 15. Bapak Ibu baca. Sebab kamu roh perbudakan. Sampai di situ Bapak Ibu perhatikan sama-sama. Bapak Ibu, kata perbudakan di dalam konteks itu dia pakai kata Yunani douleia. 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 Jadi Bapak Ibu garis di Alkitab Bapak Ibu, di situ ada kata perbudakan itu. Itu dari kata Yunani douleia. Leia. L-E-I-A. D-O-U-L-E-I-A. Douleia. Oke? Dengar Bapak Ibu? Nah mari kita kasih tahu Bapak Ibu. Arti kata douleia itu artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Beta setelah dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu dan Beta, katong ini masih bisa melakukan dosa, tapi katong bukan hamba dosa. Ya setuju bilang amin. Amin. Jadi douleia punya arti gitu. Bapak Ibu dan Beta masih bisa bikin dosa, tapi katorang bukan hamba dosa. Yang setuju katakan amin. Ya, artinya begini, Bapak Ibu dan Beta tidak lagi diperbudak oleh dosa itu. Jadi siapa bilang gini, bahwa katong ini sering berbuat dosa, Bapak Ibu dan Beta bisa jatuh dalam dosa, bisa melakukan kesalahan. Tetapi douleia punya arti katorang bukan budak atau hamba dosa. Amin. Bapak Ibu masih bisa marah kesian kalau Bapak Ibu sudah bertobat. Bisa. Tetapi katong bukan pemarah. Yes. Bukan orang yang terus marah. Begitu ya? Kalau sering-sering marah, bahaya. Itu berarti Bapak Ibu masih hidup di bawah budak dosa. Ya? Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu masih bisa benci orang, simpan hati dengan orang. Tapi Bapak Ibu bukan orang yang pendendam. Amin. Hari ini mungkin jengkel sedikit dan dia pengkelakuan, tapi ketika itu juga Bapak Ibu mengalami pemulihan itu, sehingga Bapak Ibu tidak lagi menjadi orang yang menyimpan amarah. Amin. Itu pengertian dari douleia. Douleia artinya bisa Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa marah, bisa dosa, tapi Bapak Ibu bukan hamba dosa itu. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti firman itu? Ya, itu yang kedua. Yang kita akan alami ketika kita mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Amen. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang ketiga. Yang ketiga Bapak Ibu perhatikan kata di situ. Bapak Ibu setelah dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Alkitab bilang begini, Bapak Ibu dan Beta tidak menerima roh ketakutan, tidak menjadi takut. Ada kata takut di situ? Ada. Ya, di situ setelah perbudakan dia bilang yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, yang berikut gini, ketika orang dipulihkan Tuhan, dia tidak akan menerima roh ketakutan. Amin. Sahabat percaya bahwa dia dipulihkan Tuhan dan dia saat ini benar-benar bebas dari rasa takut. Yes, amin. Mama Le masih takut ya? Oh gitu. Oke. Nah Bapak Ibu lihat sama-sama. Bapak Ibu perhatikan di situ di Alkitab Bapak Ibu, kata takut dia dari kata Yunani phobos. Oh, fobia. Phobos, ya itu dari dasar kata fobia. Bapak Ibu. Takut. Makanya Bapak Ibu dengan kata orang bilang dia fobia. Fobia dari ketinggian, fobia ular, fobia kecoa. Nah begitu ya. Kalau ini ada kata phobos, F begini. F, dua bendera. Phobos. Itu F. F. Kalau Ya, V yang begini. Phobos. Jadi phobos Bapak Ibu, oke? Phobos. Nah, mari Bapak Ibu, arti kata phobos, Bapak Ibu perhatikan. Mengagumi. Arti kata phobos itu begini Bapak Ibu, orang itu dia tidak hidup di bawah teror dosa. Jadi ingat baik-baik, kata phobos itu kata teror. Itu fobia, tapi ini teror. Konteksnya berbeda. Teror. Orang yang telah dipulihkan, dia tidak menerima roh phobos. Phobos itu artinya begini, dia bebas dari teror dosa. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Beta tidak hidup di bawah teror dosa, gitu ya.
Dosa itu Bapak Ibu, mari beta kasih tahu. Ingat baik-baik, dosa itu dia punya sengat ada. Jadi jangan coba-coba ketemu bersentuhan dengan kekuatan dosa. Dosa itu punya sengat, itu namanya maut. Ya, percaya? Nah, ketika orang itu dia mulai hidup jadi budak dosa, Bapak Ibu, dia akan terus diteror dengan dosa. Dia akan dipaksa, lakukan itu, lakukan itu, lakukan itu. Kadang-kadang orang pengen jatuh di dosa yang sama. Tapi karena Bapak Ibu lihat pengertian ini, phobos, itu artinya diteror. Akhirnya gini, tanpa dia sadar, dia terus jatuh di dosa yang itu sama berulang-ulang. Amin. Dia mungkin mau sulit untuk dia mau minum, dia mau lepas dari minuman keras. Tapi karena itu dosa, dia punya pengertian phobos, dia diteror. Dia harus jatuh terus dengan minuman keras, terus minum, terus minum, terus minum. Beta bilang gini, dosa itu punya sengat Bapak Ibu. Dia harus paksa minum sampai mati sekali baru dia stop. Karena Alkitab bilang upah dosa itu maut. Dosa tidak pernah kasih kompromi dengan Bapak Ibu. Dosa tidak pernah kasih Bapak Ibu waktu untuk Bapak Ibu senang sedikit. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ini kekejaman dosa. Dosa tidak pernah dia kasih Bapak Ibu, oke lah, beta kasih kesempatan sekali ini. Tidak pernah. Karena Alkitab bilang upah dosa itu maut. Hari ini beta berharap ketong semua bukan hamba dosa. Amin. Bapak Ibu bisa lakukan dosa, tapi Bapak Ibu bukan hamba dosa. Mesti mengerti perbedaan itu ya. Kalau orang tanya, jadi Ale rasa Ale betul, bukan. Katong ini orang berdosa, tapi katong bukan hamba dosa. Kalau orang diperhamba dengan dosa itu terus melakukan itu berulang-ulang, terus. Dia sebenarnya ada perasaan kayak menyesal, dia ada punya perasaan kayak rasa, aduh Tuhan ampuni beta. Tapi orang yang dia hidup sudah dipulihkan Tuhan, kalau dia bikin dosa satu kali, tiba-tiba dia merasa damai sejahtera. Betul? Ya. Dolo-dolo ketong suka bercerita orang, tapi ketika ketong sudah mulai dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu pas cerita orang, Bapak Ibu berjalan pula, Roh Kudus dakwa Bapak Ibu. Kenapa tadi saya bicara begitu? Kenapa saya bicara begitu? Karena Bapak Ibu bukan hamba dosa. Amin, amin, amin. Beda dengan ketong kehidupan dulu yang ketong ada hidup di dosa, dalam dosa. Mau cerita orang sampai ketong iko suka dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam juga tidak rasa apa-apa sedikit lah di hati nih. Ketong rasa itu sebetul. Ketong saya suka orang, ketong cerita orang pun baik, orang pun busuk semua. Ketong merasa bahwa itu biasa-biasa saja. Gitu. Tapi ketika Bapak Ibu mulai dipulihkan Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab bilang gini, dosa tidak berkuasa atas Bapak Ibu dan beta. Yang setuju bilang amin. Itu kabar gembira ketong menyembah Tuhan. Tepuk tangan dulu ya buat Allah yang luar biasa. Amin. Ya, jadi ingat baik-baik Bapak Ibu pengajaran ini. Yang terakhir Bapak Ibu dari pengajaran ini, Bapak Ibu perhatikan di situ ada kata apa di situ? Alkitab belum gini, tetapi anak Allah, kamu telah menerima roh yang kamu telah menerima roh, iya. Menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Abba. Iya, baca terus. Oleh roh itu kita berseru ya Abba ya Bapa. Ya, amin. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan beta dipulihkan Tuhan, Alkitab bilang Bapak Ibu dan beta menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Kata Bapak Ibu di situ menerima roh yang menjadikan kita anak Allah, itu dari kata Yunani, dia pakai kata gini Bapak Ibu, hui otesia. Hui biasa, otesia. Oh, pakai H. Ya, othe pakai H. Hui otesia. Iya. Iya, biasa saja tulisannya. Hui othesia. Hui othesia. Othesia. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan beta. Setelah Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu ini kabar gembira yang sangat luar biasa. Beta sangat diberkati dengan poin ini. Kata hui othesia itu punya arti gini Bapak Ibu. Waktu seseorang hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, dia diadopsi ilahi. Amin. Dia diadopsi ilahi sebagai anak Allah. Jadi gini Bapak Ibu, tulis Bapak Ibu perhatikan. Waktu Bapak Ibu dipulihkan, kehidupan Bapak Ibu itu telah diadopsi. Gitu? Bapak Ibu tahu kata adopsi ya? Kalau Bapak Ibu piara anak, Bapak Ibu angkat anak itu, berarti Bapak Ibu mengadopsi dia. Anak adopsi itu biasanya kalau dia diangkat dengan kekuatan hukum yang kuat, berarti dia punya hak, Kekuatan status sama dengan anak kandung. Betul ke Seng? Dia punya hak semua sama.
Nah ingat baik-baik, Alkitab bilang katong ini telah diadopsi. Katakan amin. Adopsi untuk menjadi anak Allah. Adopsi ilahi, karena dia pakai kata itu hui otesia. Itu artinya gini, diadopsi menjadi anak secara ilahi. Jadi Bapak Ibu dan beta punya kehidupan, itu kehidupan yang sudah berubah status. Amin. Karena telah diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu diadopsi untuk kehidupan Bapak Ibu yang tadinya kehidupan duniawi berubah menjadi kehidupan ilahi. Amin. Makanya kalau Bapak Ibu baca di kisah tentang Roma pasal 8 ini, kalau pulang Bapak Ibu baca, di situ dia bilang begini, katong daging tidak berkuasa atas katong punya tubuh. Daging tidak berkuasa lagi. Karena apa? Karena ini Bapak Ibu telah diadopsi oleh Tuhan sendiri untuk menjadi anak-anak ilahi. Tepuk tangan Bapak Ibu, pertuan yang hebat. Amin. Itu yang pertama, kata itu Bapak Ibu. Nah yang berikut, kata berikut dia punya arti begini Bapak Ibu. Hui otesia. Dia punya arti kata yang berikut begini. Bapak Ibu dan beta setelah diadopsi untuk jadi anak Bapak Ibu, kata orang kemudian menjadi keluarga ilahi di dalam Tuhan. Amin. Jadi setelah jadi anak, Bapak Ibu adalah keluarga ilahi. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Hebat. Tuhan itu dahsyat. Jadi Bapak Ibu firman luar biasa. Semakin Tuhan bukakan kebenaran, beta semakin percaya Tuhan dangke, karena Tuhan sementara menunjukkan katong pun jati diri itu siapa. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang mengerti tentang jati diri Bapak Ibu mungkin datang cari Tuhan dan Bapak Ibu merasa itu biasa-biasa. Tapi waktu Bapak Ibu mengerti tentang Bapak Ibu punya jati diri, Bapak Ibu betapa Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan beta. Katong yang main-main cari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tadi beta bilang waktu di rumah duka, beta merenung kembali tentang beta punya kehidupan. Ya Bapak Ibu, Tuhan begitu baik. Beta pun teman doa yang paling setia itu Mama Ida, yang meninggal usia 49 tahun. Ya, Tuhan ambil dia. Suaminya 8 tahun kemarin baru meninggal. Hari ini dia dikubur. Dia meninggal Selasa kemarin. Kasih tinggal anak 5. Dan Tuhan benar-benar tadi, kenapa beta menangis banyak, kepala rasa sakit nih. Beta melihat gini Bapak Ibu, artinya ini beta tutup dengan kesaksian ini. Dia adalah orang yang semasa hidup ini menginspirasi. Dia simpung harta. Bapak Ibu kalau ke rumahnya itu gubuk saja. Tapi dia meninggalkan nilai, teladan. Bapak Ibu tahu dia punya anak-anak yang bongsu tuh 13 tahun, perempuan. Tapi itu anak bisa tegar, bisa kuat. Dia bisa bilang, sayang papa biar sedih. Tapi apa yang Tuhan buat itu baik. Amin. Bapak Ibu, beta yang bisa membayangkan kalau katong hidup saya meninggalkan nilai per katong anak-anak. Katong mati kasih ngalong begitu dong bisa kaleleran. Betul gak sih? Apalagi saya ada pensiun, saya ada kerja, saya ada apa-apa. Lagi bini saya kerja. Dan itu anak-anak Bapak Ibu. Itu anak yang betul sering bersaksi Bapak Ibu. Dia untuk anak pertama yang jadi polisi. Itu hasil doanya katong. Tikam lutut sing 1 rupiah. Itu anak yang betul sering bersaksi. Betul bilang betul teman pu anak. Dia mau tes polisi, dia sing ada 1 rupiah keluar. Dan itu anak setelah dia tembus polisi Bapak Ibu, itu Tuhan luar biasa. Orang kasih kunci motor. Itu dia pemama pun kekuatan doa tuh. Ya Bapak Ibu, betul. Harta yang bisa membahagiakan katong pun anak-anak. Tapi katong pun nilai hidup. Amin. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu orang suka menyembah, suka berdoa orang itu. Dia pun hidup, dia paling miskin. Kelihatan dia paling miskin, saya ada apa-apa. Tapi nilai, tadi waktu Bapak Gembala bilang ini orang yang menginspirasi, beta dulu menangis. Karena memang betul, beta dalam keadaan yang, beta dulu masih dalam keadaan yang susah, sulit. Itu orang yang paling suka bantu. Berdoa tiap hari. Gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, dia untuk susaki 15 tahun. Saya pernah ketun tahu, padahal ketun tiap hari dekat. 15 tahun sakit kanker payudara, saya pernah ada orang tahu. Karena dia sebenarnya bagi dia pun susah berkatong. Gitu. Jadi beta berharap, tadi sempat menangis, beta sempat bilang per Mama Nona, perteman di sebelah,
Katong menangis Mama Ida, tapi Mama Ida ada pesta dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Gitu. Jadi mari Bapak Ibu, katong saya tahu katong pun waktu kapan. Bapak Ibu saya bisa prediksi Bapak Ibu pun hari mati kapan. Mari katong cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan telah membebaskan Bapak Ibu dan beta dari kutuk dosa, dari budak dosa. Dan hari ini Bapak Ibu diadopsi menjadi anak-anak ilahi. Amin. Bapak Ibu diadopsi menjadi keluarga ilahinya Tuhan. Amin. Biarlah firman ini memberkati katong semua. Katong pulang dari tempat ini, katong semakin cinta Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari tepuk tangan kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu diberkati dengan firman hari ini. Amin. Biarlah Bapak Ibu terus datang beribadah, karena setiap waktu Tuhan kasih firman yang sangat enak.